Kembali lagi di Bincang MMA. Kemarin baru UFC 313 Ankalaev lawan Alex Pereira. Nanti kita bahas soal main eventnya. Yang pertama gue bahas itu opening cardnya, itu bagus banget. Mauricio Rufy lawan King Green. Gue gak nyangka fightnya bakal secepat ini, dan gue gak nyangka emang beda banget kelasnya antara Bobby Green atau King Green sama Mauricio Rufy. Gue excited banget sama Mauricio Rufy karena Mauricio Rufy lagi upcoming star. Nggak cuma dia, tapi the fighting nerdnya Caio Borralho, Carlos Prates, John Silva lagi naik-naiknya mereka. Dan Joe Rogan juga bilang greatest gym yang lagi hot sekarang. Tahun kemarin camp atau gym of the year, mereka sangat hot banget. Dan cuma berapa menit spinning high kick, Bobby Green langsung knockout. Menurut gue bagus banget. Gue sih yakin kayaknya Mauricio Rufy bisa masuk top 15 di ranking minggu ini. Nomor 15 mungkin ya, karena yang akan gue bahas berikutnya adalah Jalin Turner pas lawan Ignacio Bahamondes. Pertama gue mau bahas mereka berdua ini fightnya menurut gue aneh. Badan mereka middleweight, gede banget. Kalau gue rasa kalau mereka masuk welterweight masih cocok karena badan mereka gede banget. Dan ada video lu bisa lihat di Embedded atau bisa lihat dimanapun, banyak Jalin Turner sama Khamzat, Jalin Turner, Caio Borralho. Caio Borralho itu kan middleweight ya, sama Jalin Turner tuh badannya kayak gedean Jalin Turner, gede banget. Dia bisa shred sampai, bisa mengecil sampai 155 tuh gue nggak ngerti. Dan Ignacio Bahamondes juga tinggi, gede banget badannya, tapi saja 155. Gue aneh banget mereka bisa fight di 155. 155 70 kilo kan. Fightnya juga seru dan berakhir dengan triangle choke. Ignacio Bahamondes menang, Jalin Turner tap. Di fight itu Ignacio Bahamondes sama Mauricio Rufy dapat performance of the night. Jalin Turner akhirnya pensiun katanya karena dia udah 2 fight kalah. Dia mungkin 3 fight kali ya, 3 fight kalah. Ini 2 fight, bener 2 fight. Jadi ada Dan Hooker kalah 4 fight terakhir, dan Dan Hooker kalah, lawan Bobby Green menang, lawan Renato Moicano menang, kalah, terus lawan Ignacio Bahamondes kalah. Jadi dia memutuskan untuk pensiun dari dunia MMA. Gue nggak tahu ini sepihak, maksudnya lagi emosional karena kalah aja atau gimana. Soalnya dia baru 29 tahun, jadi masih peak prime untuk lightweight ini. Masih menurut gue untuk UFC fighter biasanya di 32 lah, 30 ke atas gitu untuk peak prime-nya di lightweight. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Islam Makhachev, peak prime itu di 32 ke atas gitu untuk prime-nya si ini. Karena kalau menurut gue di 20-an itu masih peak prime-nya di bantamweight, flyweight. Menurut gue peak prime-nya masih belum peak prime Jalin Turner, tapi gue nggak tahu dia beneran pensiun apa enggak. Tapi dia exciting fight juga menurut gue. Dan kelihatan Jalin Turner itu kalau di fight di ronde 2, ronde 3 itu udah habis tenaganya. Menurut gue sih apa dia naik welterweight juga masih keputusan yang sangat oke gitu, dengan dilihat badan yang gede. Jadi dia nggak terlalu drain. Kayak Alex Pereira juga kan chinnya jadi lebih bagus pas jadi dia di light heavyweight daripada di middleweight. Terus di co-main event ini ada satu pertandingan yang gue skip, Amanda Lemos lawan, gue lupa namanya siapa, karena pertandingan nggak seru banget. Ground game, cuman ground game-nya juga nggak seru, cuma peluk-pelukan gitu doang. Jadi gue nggak seru lah. Gue juga sebenarnya suka fight ground game, tapi ground game itu kayak submission attempt gitu. Ini nggak ada submission attempt sama sekali, yang cuma peluk, pukul, malas nontonnya. Main eventnya Rafael Fiziev lawan Justin Gaethje, fight of the night. Menurut gue fight ini bagus, tapi gue sih lebih suka fight pertama ya, yang di London waktu itu. Di fight ini di ronde pertama di awal-awal Justin Gaethje itu di take down sama si Rafael Fiziev. Orang-orang kaget kan, karena Justin Gaethje basicnya wrestler. Terus di ronde 1 kalah Rafael Fiziev, dan di ronde kedua, ronde ketiga Justin Gaethje bisa menang. Di ronde kedua uppercut-nya bisa drop down si Rafael Fiziev juga menurut gue oke banget.
Kedepannya gue nggak tahu gimana, mungkin Fiziev bisa lawan Gamrot karena terakhir lawan Gamrot itu dia cedera, jadi dibilangnya kalah, tapi menurut gue harus rematch sama Gamrot si Rafael Fiziev. Dan buat buat Justin Gaethje kayaknya menurut gue dari Arman, Oliveira sama Gaethje sih satu fight yang ditunggu sama fans tuh Gaethje sama Islam ya. Mungkin next contendernya itu mungkin Charles Oliveira, tapi kita udah pernah lihat Oliveira lawan Islam, dan kita belum pernah lihat Justin Gaethje sama Islam. Lightweight itu sangat stack cards, Shark Tank banget divisinya, bahkan nomor 1 sama nomor 3 nya Islam kan championnya sama nomor 3 nya Justin Gaethje belum pernah ketemu sama sekali. Fight yang gue sangat menunggu banget, jadi bahkan Gaethje sama Arman juga belum pernah ketemu kan. Islam udah pernah sama Arman, Islam Benil Darius juga belum pernah ketemu, jadi banyak fight to make. Jadi menurut gue ini gue menunggu banget Islam Makhachev lawan Justin Gaethje. Dan di main eventnya Alex Pereira lawan Magomed Ankalaev. Nyala sih enggak? Gue sih jujur rada kecewa ya sebenarnya sama Magomed Ankalaev. Kecewanya adalah dia menggunakan Ramadan, dia itu Muslim, memang Muslim Dagestani. Terus gue lihat di video salah satu videonya, bukan embedded ya, bukan UFC embedded, tapi salah satu video promonya UFC, dia di interview, dia bilang kalau iya nih, gue ngambil fight ini pas lagi Ramadan, gue tahu ini bakal susah tapi gue harus ambil kesempatan ini, kata si Magomed Ankalaev gitu. Gue sebagai Muslim respect, dia ngambil fight di saat bulan Ramadan, jadi dia puasa juga dan dia latihan juga, training hard sampai untuk title fight, apalagi title fight kan. Ternyata beberapa hari setelah itu ketahuan dari Alex Pereira yang dia bilang, gue pas ngambil lunch, makan siang di UFCPI, gue ngeliat ada kotak makanan namanya Magomed Ankalaev, dia nggak puasa, kata si Alex Pereira tuh gitu. Dan akhirnya dia mengakui kalau dia tuh nggak puasa di sana. Terus gue tuh yang jadi sebenarnya kalau ada bahasa orang Islam sih wallahu alam ya, dia mau puasa apa enggak ya urusan dia, tapi dia menggunakan kata-kata yang iya, gue di bulan Ramadan nih mengambil ini emang susah, segala berat apa segala macam. Gue bilang, lu kok menggunakan seolah-olah lu puasa untuk masuk ke title fight, padahal enggak kan. Gue yang jadi anjir, ternyata ada bohongnya juga sih Magomed. Jadi gue hilang respect gitu. Kalaupun misalnya dari awal dia bilang untuk title fight ini gue nggak puasa karena Ramadan, karena ini besar banget buat gue, dan dia jelasin di akhirnya kan karena cutting weight lah, dia harus air per harinya inilah. Tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang iya karena Ramadan lah, ini bakalan susah untuk gue bilang anjir. Gue jadi yang hilang respect gitu sama Magomed, dia ada bohongnya gitu kayak untuk ini. Tadinya gue excited banget sama Magomed, jadi gue ituin pilihan gue ke Alex Pereira. Pas fight gue nggak tahu kenapa Alex Pereira tidak engage. Biasanya dia engage, mungkin sama-sama shooter ya, sama-sama puncher, jadi main aman si Pereira. Tapi di beberapa di beberapa round dan di ronde kedua si Ankalaev bisa nge-punch Pereira dan hampir drop gitu. Ini mirip kayak Izzy sama si Strickland. Satu momen besar kayak Strickland punch punch si Izzy, terus ke ronde setelahnya Izzy jadi orang beda, sama kayak sini. Tapi gue sih ngelihat emang di ronde 3 ini rada kontroversial. Gue nggak bisa, karena di ronde 4 Magomed clinch kan, dan nggak ada ininya sama sekali, nggak ada damage-nya sama sekali buat Alex Pereira. Gue sih setuju ronde 1, ronde 3, ronde 1, ronde 5 buat Pereira, 2 sama 4 buat Magomed Ankalaev. Ronde 3
emang close fight, jadi emang bisa masuk ke Ankalaev dan bisa masuk ke Alex Pereira. Tapi gue rada kecewanya di sini Magomed tidak menang si fightnya itu nggak jadi mendominasi gitu. Jadi kita masih bisa lihat nggak split decision, nggak yang jadi truly champion gitu. Kalau gue lihat Merab lawan Sean O'Malley, benar-benar Sean O'Malley nggak bisa apa-apa, mendominasi Merab waktu itu. Merab lawan Umar juga, Umar nggak bisa apa-apa, Merab dominasi, tapi menurut defending champion ya. Belal lawan Leon Edward, si Belal Muhammad yang dominasi. Jadi siapa lagi, light heavyweight, middleweight ya. Jadi gua nggak, ini kasusnya kayak DDP tahun kemarin. DDP sama Sean Strickland dua-duanya sama mendominasi, tapi split decision akhirnya buat DDP kan. Tapi fight yang Sean Strickland lawan DDP pertama itu kan seru ya, exchange-nya bagus. Kalau yang ini kayak kurang seru, jadi Magomed jadi menang champion tuh kayak menurut gue aneh gitu. Magomed harus, ini mirip-mirip fightnya Alex Pereira waktu pas lawan Jan Blachowicz awal-awal tuh. Gue sih pribadi kemarin kayaknya Pereira menang tapi defend ini, tapi ternyata kalah. Yang gue seru adalah nanti Dana White udah bilang Pereira bakalan dapat immediate rematch, jadi mungkin gue rasa di Dubai atau segala macam lah. Jadi gitu aja dari gue review dari UFC 313 ini. Dan di bulan depan ada UFC 314 Alex Volkanovski lawan Diego Lopez, sama main eventnya Michael Chandler lawan Paddy Pimblett. Seru banget. Di minggu depan ada Martin Vettori lawan Roman Dolidze UFC Apex. 2 minggu lagi ada UFC London, Sean Brady lawan Leon Edwards. Itu seru juga. Kalau nggak salah di bulan hari Lebaran kayaknya nggak ada UFC, gue nggak tahu juga sih. Gitu ya dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.